Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang pada bagian teras dan halaman rumahnya ini terdapat sangat banyak tanaman hiasnya. Dan tampilannya juga sangat cantik ya, meskipun dengan penataan yang sederhana seperti ini. Namun dengan keadaan halaman ataupun terasnya yang bersih menjadikan tampilan ataupun pandangannya itu menjadi sangat indah. Dan itu merupakan beberapa koleksi tanaman hias yang berada di samping rumah. Namun sebelum saya mereview ya beberapa jenis tanaman hias dan media tanam yang digunakan, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada dan para pencinta tanaman hias. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dilimpahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan untuk pertumbuhan tanaman hiasnya juga terlihat sangat bagus-bagus sekali ya. Padahal untuk rumahnya ini menghadap ke arah barat, namun sang pemilik benar-benar tahu ya bagaimana menempatkan tanaman-tanaman tersebut yang aman terhadap cahaya matahari ya, asupan cahaya matahari yang menjadikan pada daun-daun dari tanaman hiasnya itu bagus. Saya bakalan melihat pada bagian sisi depan sini dulu ya. Di bagian depan ini lebih didominasi dengan tanaman hias keladi. Karena yang pastinya ketika sudah mulai masuk siang ya hingga sore, yang jelas pada bagian depan rumah ini, pada tanaman-tanaman ini asupan matahari itu lebih banyak. Sehingga sang pemilik menaruh tanaman-tanaman hias keladi ya, yang jelas untuk mendapatkan warna terbaik dari tanaman hias keladi adalah asupan cahaya matahari itu sangat berpengaruh, yang menjadikan pada bagian daun dari tanaman hias keladi ini bagus-bagus banget. Warnanya juga sangat kontras dan indah ya. Memang untuk penempatan tanaman hias keladi ini memang untuk asupan cahaya matahari ya, ini memang baiknya itu lebih ya dibandingkan untuk jenis tanaman-tanaman hias seperti aglonema, anthurium, philodendron ataupun jenis tanaman hias lainnya. Karena kebiasaan untuk jenis tanaman hias kayak aglonema ya, itu ketika mendapati asupan cahaya matahari yang terlalu berlebihan, itu biasanya pada bagian daunnya itu akan agak rusak. Karena daun aglonema pada bagian sisi ini dan pada bagian sana ya, itu berbeda sekali warna daunnya. Ini lebih bagusan pada bagian sudut sana. Dan saya bakalan melihat media tanam yang digunakan untuk tanaman hias keladinya ya. Dan untuk media tanam yang digunakan pada tanaman hias keladi, di sini hanya menggunakan tanah dan dicampur dengan sedikit pupuk kandang. Namun memang keadaannya lembab ya. Karena memang untuk jenis tanaman hias keladi ini lebih suka dengan media yang lembab. Karena apa? Agar perangsangan akar pada tanaman hias keladi itu lebih cepat, sehingga memudahkan sekali tanaman hias keladi itu bisa tumbuh dengan baik ya dan subur. Dan kemudian pada bagian medianya ataupun potnya di sini juga bersih ya, kayak hampir tidak ada rumput-rumput liar yang tumbuh secara subur. Di sini hanya ada beberapa saja. Di sini juga menandakan sekali bahwa sang pemilik rajin untuk mengamati pertumbuhan tanaman-tanaman hiasnya. Cantik banget ya, tampilannya cantik banget dengan keadaan ataupun cara penataannya yang rapi sehingga menjadikan tampilannya ini sangat menarik sekali. Kemudian pada bagian atasnya di sini juga ada tanaman hias peperomia watermelon dan juga ada beberapa tanaman hias sukulen, juga kaktus. Nah, saya bakalan beralih pada bagian samping rumahnya ya. Di sini juga ada tanaman hias, ada sirih marble. Dan bagaimana ya cara mengatasi tanaman hias sirih marble ini agar selalu tampak cantik ya, cantik dan rimbun, dan tidak harus menggunakan turus juga agar terlihat lebih menarik. Nah, dari pengalaman saya ya,
dari pengalaman saya, ketika sudah mulai memunculkan batang-batang panjang seperti ini pada bagian sisi pangkalnya ya, di sini saya selalu memangkasnya agar tampilan dari tanaman hias sirih marble ini akan jauh lebih cantik dan menarik. Dan untuk pertumbuhannya juga nantinya ya, daunnya itu akan cenderung lebih besar ya dan lebar. Namun ini keadaannya juga sangat bagus sekali, warnanya juga sangat cantik banget. Dan kemudian pada bagian sebelahnya di sini ada Begonia violces, kemudian juga ada Anthurium Mickey Mouse ya. Ini juga warna daunnya bagus sekali karena memang asupan cahaya mataharinya di sini tidak begitu berlebihan ya. Karena pada bagian sisi ini menghadap ke arah selatan. Jadi ketika pagi hari ini ya, ini hanya terkena biasan-biasan seperti ini yang menjadikan beberapa daun dari tanaman tersebut itu bagus-bagus banget. Termasuk untuk jenis tanaman hias Epicea ini juga memiliki warna daun yang bagus dan keadaan daunnya juga seger banget. Kemudian juga ada Kalandiva, kemudian juga ada pakis ataupun suplir. Dan di sini juga untuk keladi wayangnya ya, ini daunnya ini bagus banget. Dan ini merupakan tanaman hias Aglonema bicroy yang ditaruh pada bagian sisi dalam yang tidak begitu terkena cahaya matahari, maka warna daunnya juga bagus banget ini. Terlihat sangat segar. Ini berbeda sekali pada bagian depan tadi ya. Ini hampir semua daunnya ini bagus. Kemudian juga ada tanaman hias janda bolong yang jenisnya Andansoni. Kemudian juga di sini ada tanaman hias ini palmata yang silver ya, Begonia palmata silver. Ini juga rimbun banget, bagus banget. Dan kemudian juga ada tanaman hias, ada keladi tisu. Namun ini seperti tanaman hias keladi kayak Merry Christmas ya. Ini keadaan daunnya lebih lembut sekali dan lebih putih. Namun memang untuk mendapatkan tanaman hias keladi yang tisu ya, agar warna putihnya ini menyeluruh seperti ini juga alangkah baiknya untuk penempatannya benar-benar berada di daerah yang terkena cahaya matahari. Karena apabila ditaruh pada bagian sisi dalam, ini biasanya atau klorofilnya ya ataupun zat hijau daunnya ini lebih dominan. Namun ketika ditaruh pada bagian sisi luar, warna daunnya ini akan bagus banget seperti ini. Kemudian juga ada tanaman hias palem, dan keadaannya di sini benar-benar bagus banget daunnya. Dan sang pemilik benar-benar paham ya bagaimana menempatkan tanaman-tanaman tersebut sehingga pertumbuhannya menjadi sangat bagus seperti ini. Dan kemudian pada bagian temboknya juga ditaruh rak yang sederhana seperti ini ya, hanya untuk menempatkan beberapa jenis tanaman hias agar terlihat lebih segar ya. Di sini kalau di desa ya, ini disebutnya itu ulat bulu. Ada juga yang sebutnya lipstick. Kemudian juga ada Scindapsus. Kemudian ada terang bulan yang variegata. Ada Epicea juga. Kemudian juga ada Peperomia watermelon. Ada Bromelia. Ada Adam Hawa. Ada tanaman hias Opuntia monacantha. Dan di bagian atasnya di situ juga ditaruh tanaman hias, ada kaktus dan sukulen ya. Juga ada tanaman hias jenisnya zigzag. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan bagaimana juga perawatannya dan media tanam yang digunakan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.